Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan acara berikutnya adalah tauijih dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Deden Anjar Herdiansyah MHum. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi hudan wa nuran liyakuna lil 'alamin nadhiran wasyifaan lima fis sudur sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda wa rasulul mujtaba. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Ibu Desi Setiwati, Bapak Ketua Yayasan yang kami hormati pula Profesor Insinyur Muhammad Khairuddin, para asatidzah sekalian, para guru, dan juga para wali murid yang semoga Allah rahmati semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini banyak sekali kebahagiaan yang kita rasakan. Tentu kebahagiaan ini dirasakan oleh para guru, para wali murid, dan para murid kelas 6 yang pagi ini diwisuda tahfidz dan sudah dinyatakan lulus semuanya. Dan saya juga ikut berbahagia karena tadi mendengar banyak sekali kabar gembira yang disampaikan oleh Prof. Khairuddin. Pengembangan-pengembangan di sekolah, dan terutama informasi yang disampaikan bahwa seluruh guru dan karyawan ternyata juga wajib setoran Quran. Ini satu kebahagiaan, satu kabar gembira, termasuk bagi saya yang sebetulnya saya juga bagian dari wali murid SD IT Salman Al Farisi. Anak saya ada di kelas 3 dan di kelas 1. Kenapa saya berbahagia? Karena memang sejak dari dahulu sejarah sudah membuktikan bahwa pendidikan yang terbaik, kalau tadi Prof. Khairuddin menyampaikan, pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang berbasis pada pendidikan Quran. Satu hal lagi yang menjadi ciri pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang memperhatikan kualitas guru-gurunya. Dahulu ketika Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan generasi yang dipimpinnya mampu untuk mengangkat derajat kaum muslimin menghadapi pasukan salib dahulu, maka di antara yang membentuk generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah kualitas pendidikannya. Dan kualitas pendidikan itu telah dibentuk semenjak zaman Imam Al-Ghazali dan juga Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan pendidikan Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jilani ini menjadi sangat berkualitas? Apa faktornya? Di dalam sejarah disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali itu tidak hanya sekedar mendidik murid, mendidik santri, tetapi justru mendidik guru. Maka alhamdulillah ketika Salman Al Farisi sangat memperhatikan kualitas guru-gurunya, insya Allah itu tentu pasti akan berdampak pada kualitas murid-muridnya, insya Allah.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira lainnya adalah bahwa ananda kita semua, para murid Salman Al-Farisi kelas 6 semuanya ya, Udesi kelas 6 pada hari ini di wisuda tahfidzul Quran. Dan ini merupakan satu bekal yang sangat penting bagi anak-anak kita. Bapak Ibu barangkali bisa tenang hatinya kalau anak-anak itu tumbuh bersama Al-Quran. Suatu saat nanti mereka mungkin akan terpisah dari kita semua, terpisah dari orang tuanya. Tetapi kalau yang menjadi bekal mereka adalah bekal Al-Quran yang sudah ditanamkan sejak dari kecil, maka insya Allah hati kita akan tenang. Kita menyadari orang tua, tantangan bagi anak-anak kita ke depan sangat berat. Hari ini saja kita betul-betul merasakan betapa beratnya tantangan hidup. Dan di masa yang akan datang akan tambah berat lagi, akan semakin berat. Maka yang paling penting kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah bekal terbaik. Dan bekal terbaik itu adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu adalah huda, karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu yang akan memberikan arah kepada anak-anak kita, mana jalan yang benar, mana jalan yang baik, sehingga mereka tidak akan pernah tersesat jalannya selama mereka terus i'tisam bihablillah. Mereka terus berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam sabdanya, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Ajarkanlah anak-anak kalian 3 hal. Yang ini perlu ditanamkan sejak dari kecil. Yang pertama adalah hobi Nabi, mencintai nabinya. Maka bagi kita orang tua, di antara kewajiban kita sejak dari awal terhadap anak-anak kita adalah mengenalkan nabinya, mengenalkan rasulnya, menceritakan kepada mereka kehidupan perjuangan nabinya. Barangkali sebelum tidur para orang tua biasa bercerita mengantarkan tidur anak-anak kita. Tentu cerita yang terbaik adalah cerita tentang Nabi kita, cerita tentang Rasulullah SAW. Yang kedua, hobi ahli baiti, mencintai keluarga Rasul. Dan yang ketiga, hobi qiraatul Quran, yaitu mencintai membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar mengajari Al-Quran. Kalau tadi Prof. Khairuddin berpesan agar para orang tua juga terlibat di dalam aspek pengajaran Al-Quran, terlibat, tetapi tidak sekedar terlibat dalam proses pengajarannya, tetapi juga terlibat untuk menanamkan kecintaan. Nah, ini levelnya sudah lebih tinggi lagi. Kalau mengajari Al-Quran, barangkali itu bisa sampai pada level teknisnya, bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, mengenalkan ilmu tajwid. Tetapi level berikutnya adalah menanamkan supaya anak-anak itu tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi mencintai membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran akan terus melekat pada jiwanya sampai kapanpun. Suatu saat nanti, atau bahkan kalau bagi kelas 6 sekarang, tinggal menghitung hari, anak-anak tidak lagi bersekolah di SDIT Salman Al-Farisi. Mereka barangkali akan berpisah, barangkali juga berada di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Tetapi selama Al-Quran melekat pada jiwanya, maka insya Allah Al-Quran itu akan membersamai kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah prosesi tahfidzul Quran ini, tanggung jawab kita sebagai orang tua
dan juga tanggung jawab anak-anak ini semakin besar. Ya tentu hari ini kita berbahagia, kita bergembira karena mereka sudah menyelesaikan target hafalan Qur'annya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga Al-Quran itu tetap bersama mereka, tetap berada di dalam dada mereka, terjaga sampai akhir hayatnya. Itu yang paling berat. Barangkali jika Bapak Ibu suatu saat berbincang dengan para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran yang selesai mereka menghafalkan 30 juz Al-Quran, mereka pasti akan mengatakan yang sulit itu bukan saat menghafalnya, tetapi yang sulit adalah saat menjaganya. Tanggung jawabnya lebih besar. Entah itu 2 juz, entah itu 3 juz, 5 juz. Yang harus diperjuangkan adalah seberapapun Allah rizkikan Al-Quran tersimpan di dalam dada kita, seberapapun itu tanggung jawab kita adalah menjaganya sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali memang dalam konteks kemampuan menghafalkan Al-Quran, setiap anak berbeda-beda kemampuannya. Ada yang mampu menghafalkan 1 juz saja Al-Quran, ada yang mampu menghafalkan 2 juz, ada yang menghafalkan 3 juz, 4 juz, bahkan ada yang bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran. Kemampuan anak-anak berbeda-beda, tidak bisa sama rata. Dan nominal angka berapa juz yang dihafalkan oleh anak-anak kita itu sesungguhnya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada kita dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk harta, dalam bentuk materi, begitu pula berapa banyak kita menghafalkan Al-Quran itu juga adalah rizki. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 10, ada yang dikasih 30 juz. Tetapi yang terpenting bagi anak-anak adalah mujahadah mereka, kesungguhan mereka di dalam menghafalkan Al-Quran itu adalah nilai yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jumlahnya tidak Allah catat. Mungkin ada yang hafal 10 juz, mungkin ada yang hafal hanya 1 juz. Tetapi jika usahanya sama, maka nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berada di tempat yang sama, berada di kedudukan yang sama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diberikan amanah untuk menerima sekolah hafalan Quran di salah satu kampus. Jadi di kampus itu semua mahasiswanya wajib untuk store hafalan Quran 1 juz. Itu menjadi syarat kelulusan dia sebagai mahasiswa. 1 juz. Hanya juz 30 saja. Saya menerima setoran mereka itu. Saya melihat banyak di antara mahasiswa itu yang pernah punya hafalan. Karena kelihatan yang menghafal sejak dari nol itu dengan yang pernah punya hafalan itu kelihatan. Ketika saya mendengarkan bacaannya, ini pernah hafal dulu. Saya tanya, kenapa kok hafalannya tidak lancar? Kelihatannya kamu pernah hafal ya dulu. Pasti pernah hafal. Iya, kapan? Dulu waktu SD. Jadi sekarang memang banyak Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswa itu yang sudah mendapatkan bekal Quran sejak dari SD-nya. Tetapi sangat disayangkan banyak pula yang mereka kemudian meninggalkan hafalan Qurannya. Masih ada sisa-sisanya sedikit, tampak, tetapi tidak lancar lagi karena mereka sudah meninggalkan aktivitas menghafal Al-Qurannya. Nah tentu ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua nanti tetap terjaga hafalannya, dan tentu ini juga sangat bergantung kepada usaha kita semua sebagai wali murid, sebagai orang tua mereka, ya, untuk membantu mereka menjaga hafalannya. Karena sungguh peran orang tua itu sangat besar dalam hal ini. Saya pernah membersamai seorang hafizul Quran
3 kakak beradik, satu pesantren dengan saya, satu alma mater. 3 kakak beradik ini mereka 10 bersaudara ya. Yang di pesantren satu alma mater dengan saya 3 orang, yang lainnya terpisah-pisah. 10 orang bersaudara hafal Quran semua, 30 juz ya. Ini saya berpikir sejak awal, ini pasti yang istimewa, yang luar biasa ini adalah orang tuanya. Bagaimana orang tua 10 anak ini bisa menjadikan 10 anaknya itu menjadi hafid Quran semua, hafal Quran semua. Apa keistimewaan orang tua ini? Qadarullah, saya diberikan rezeki bertemu dengan orang tuanya. Orang tua 10 anak menghafal Quran. Saya setidaknya 30 hari dalam waktu yang berbeda, jadi 10 hari sempat satu halaqah Quran dengan orang tuanya. Jadi sangat dekat. Ini bagi saya rezeki dan sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi saya. Saya ingin tahu apa keistimewaan orang tua ini sehingga bisa menjadikan 10 anaknya hafal Quran semua. Ternyata ketika saya perhatikan, ayahnya itu tidak hafal Quran. Jadi anak-anaknya semua 10 itu hafal Quran semua, tetapi ayahnya tidak hafal Quran. Tetapi apa istimewanya? Istimewanya adalah beliau kalau sudah membaca Al-Quran begini, membuka Al-Quran, sejak dari pertama membuka sampai 5 jam berikutnya beliau tidak berhenti. 5 jam berturut-turut, tidak capek, tidak lelah, terus membaca Al-Quran. Jadi daya tahannya ketika membaca Al-Quran sangat kuat. Sehingga ini kesimpulan bagi saya, rupanya ayahnya adalah ayah teladan. Dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kuat interaksinya dengan Al-Quran, punya daya tahan yang kuat saat berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal kita biasanya kalau membaca Al-Quran, berapa menit kita sudah merasa lelah, sudah merasa bosan, pikiran kita sudah kemana-mana. Baru membaca Al-Quran yang teringat jemuran, yang teringat cucian, yang teringat macam-macam. Karena memang begitulah cara setan kita untuk mengalihkan kita dari Al-Quran ya. Ada 2 kondisi di mana setan itu betul-betul berusaha keras untuk menggoda manusia. Yang pertama adalah saat manusia menghadapi sakaratul maut. Yang kedua adalah saat manusia membaca Al-Quran. Maka di antara perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang memberikan instruksi secara langsung dan eksplisit agar kita isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, adalah saat kita membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, maka mintalah pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidak ada ibadah yang secara eksplisit Allah meminta kita memulainya dengan isti'adzah kecuali membaca Al-Quran. Salat tidak ada perintah eksplisitnya untuk kemudian kita memulai dengan isti'adzah. Atau ibadah yang lainnya tidak ada, meskipun disunahkan. Tetapi perintahnya yang eksplisit tidak ada kecuali ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa saat kita membaca Al-Quran itu setan betul-betul berusaha keras untuk menggoda kita, memalingkan kita dari Al-Quran. Karena itulah cara setan untuk bisa menyesatkan kita semua ya. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang bisa mengarahkan kita pada tujuan akhir kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas satu-satunya setan itu adalah menyesatkan manusia dari jalan yang lurus itu. Maka untuk menyesatkan manusia cukup jauhkan saja dari petunjuknya, maka manusia akan kehilangan arah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lain saya bertemu dengan seorang mahasiswi. Dia setoran hafalan di kampus yang sama tadi yang saya ceritakan. Dia setoran hafalan kepada saya. Memang setornya juz 30, tetapi saya tahu anak ini pasti sudah selesai hafalan Qurannya.
Ya, saya bisa tahu. Jadi ketika store, setelah selesai, kemudian saya tanya, Mbak, hafalannya sudah selesai? Iya Ustaz. Oh alhamdulillah. Dulu dari mana pesantrennya? Lulusan pesantren mana? Enggak pesantren saya Ustaz gitu. Nah saya kaget itu. Biasanya kalau santri hafal Quran 30 juz banyaknya dari pesantren-pesantren tahfidz. Saya tanya makanya dari pesantren mana? Saya tidak pesantren. Loh, lalu di mana menyelesaikan hafalan Qurannya? Di rumah. Sama siapa? Sama ibu. Bisa. Kapan mulainya menghafalkan Al-Quran? Kelas 3 SMP. Kapan selesainya? Kelas 3 SMA. Jadi hanya 4 tahun. Sebelumnya pernah menghafalkan Al-Quran belum di SD? Belum pernah kata dia. Jadi hanya 4 tahun. 4 tahun selesai 30 juz menghafalkan Al-Quran. Kuncinya apa? Konsistensi, istiqomah. Bagaimana caranya? Saya setiap ba'da maghrib setoran Quran, hanya meluangkan ba'da maghrib di sini. Lalu kapan kamu menghafalnya? Ba'da subuh. Jadi ba'da subuh sebelum sekolah dia menghafalkan Al-Quran yang akan disetorkan nanti ba'da maghrib. Pulang sekolah nanti ba'da maghrib dia setorkan kepada ibunya. Terus setiap hari seperti itu 4 tahun selesai. Artinya bisa. Ketika orang tua dan anak memiliki visi yang sama, memiliki kesungguhan yang sama, memiliki keistiqomahan yang sama. Karena memang menghafalkan Al-Quran aslinya adalah kunci utamanya istiqomah, konsistensi, istimrariyah, mudawamah, terus menerus. Ya. Dan hakikat menghafalkan Al-Quran itu sesungguhnya bukan untuk apa istilahnya, atraksi. Ya, bukan untuk atraksi bisa membaca Al-Quran tanpa melihat, bukan untuk itu. Bukan kemudian kita suka melihat ya ada yang bisa halaman berapa dibaca, kemudian sebelah mana ayat berapa itu dibaca gitu. Nah memang ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Kita bersyukur, tetapi bukan untuk itu sesungguhnya. Kenapa kita menghafalkan Al-Quran? Menghafalkan Quran itu adalah dikasratil tilawah, supaya kita banyak-banyak membaca. Karena orang yang paling banyak membaca Al-Quran itu adalah orang yang sedang menghafalkan Al-Quran. Dia akan bolak-balik satu ayat itu diulang berkali-kali. Mungkin bisa diperhatikan ya anak-anak kalau sedang menghafalkan Al-Quran itu 5 ayat diulang-ulang, nanti tambah lagi 5 ayat berikutnya disambung, kemudian harus dimurojaah lagi. Betapa banyak pahala yang didapatkan anak-anak kita dengan menghafalkan Al-Quran itu. Karena mereka banyak tilawah, banyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kami ucapkan barakallahu fikum jami'an. Semangat kepada Ananda yang wisuda pada hari ini. Semangat untuk terus melanjutkan perjuangannya bersama Al-Quran. Dan selamat kepada Bapak Ibu semuanya atas kebahagiaan yang dirasakan pada hari ini. Kebahagiaan yang tiada taranya, karena kebahagiaan ini bersumber pada kedekatan anak-anak dengan Al-Quran. Dan sebagai penutup, mari kita berdoa khususnya bagi anak-anak kita, bagi anak-anak kita, supaya mereka istiqomah terus bersama dengan Al-Quran sampai akhir hayatnya, tidak terputus kebersamaan mereka, senantiasa mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai penuntun hidupnya hingga akhir hayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma an'ishna wajburna wahdina li salihil a'mal. Annahu la yahdi li salihiha wa la yasifu sayyi'aha illa anta. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina liman nalqak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة شفيعا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan acara berikutnya adalah serah terima siswa dari kepala sekolah kepada orang tua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ustazah Desi Setiawati dan perwakilan orang tua Ibu Mustania serta perwakilan siswa Ananda Alika Kainia Az-Zahra, kami persilakan untuk naik di atas panggung. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan kami mengucapkan selamat barakallah pada anak-anakku semua kelas 6, bahwa kalian sudah bisa menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun di SDIT Sauman Al-Farizu 2. Bekal 6 tahun itu tentunya banyak sekali pelajaran, pengalaman hidup, keterampilan hidup, dan ilmu yang tentunya itu akan sangat berguna untuk kalian melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini bukan kemudian kalian berhenti untuk kemudian belajar mengaplikasikan apa yang sudah ada. Kalian selama ini mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru, nasihat, kemudian mengaplikasikan dari sikap kalian, yang itu semuanya tentunya berpedoman pada Al-Quran, menjadi anak-anak yang senantiasa berakhlakul karimah. Kalian hari ini wisuda tahfidz, masing-masing sudah mempunyai hafalan yang itu kalian dapatkan gitu ya selama berada di sekolah. Tidak hanya berhenti kalian tadi ya menghafal sampai di sini, tetapi teruslah untuk senantiasa istiqomah, teruslah mendekat dan mendekat pada Al-Quran. Dimanapun nanti kalian melanjutkan, yang sekolah mungkin melanjutkan nanti ada yang di IT, ada yang di sekolah atau lembaga pendidikan yang Islami, ada juga yang mungkin melanjutkan di sekolah negeri. Itu bukan berarti kemudian kalian berhenti untuk kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Kalian sebagai generasi robani. Generasi robani itu apa? Generasi yang itu senantiasa apa? Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang nanti harapannya kalian menjadi pemimpin peradaban ini.
yang akan menggantikan nanti ya para pemimpin-pemimpin yang mungkin sekarang sudah harus ini ya, secara usia sudah harus berganti. Nah, kalian itulah yang nanti akan menggantikan. Sepakat anak-anak? Sepakat? Sepakat, kalian nanti akan yang menggantikan ya. Menggantikan orang tua, menggantikan orang-orang yang sudah lebih tua, begitu ya. Yang tentunya mereka tidak akan selamanya akan menjadi pemimpin, begitu ya. Nah, kalian itulah yang nanti akan menjadi pemimpin peradaban ini. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan, harapannya selalu ya dilanjutkan kebiasaan ibadah kalian. Contoh kecil ya, sholat kalian dibiasakan ya, sholat 5 waktu di awal waktu. Puasa kalian, sholat sunnah kalian, jangan dilupakan. Itu adalah sebagai bekal kita untuk nanti di jenjang berikutnya. Tentunya nanti akan banyak rintangan yang lebih besar dibandingkan dengan mungkin sekarang, begitu ya. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 6 yang selama 6 tahun ini sudah memberikan kepercayaan kepada kami, menitipkan amanah kepada kami. Kami juga berterima kasih atas kerjasamanya, atas dukungannya, atas kolaborasinya, hingga anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membersamai anak-anak hingga anak-anak bisa menyelesaikan pendidikannya di jenjang sekolah dasar ini. Hari ini, di momen ini, kami sekolah, begitu ya, mengembalikan amanah yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami. Semoga Ananda bisa istiqomah, begitu ya, dalam melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan semoga tentunya silaturahim ini akan terus terjaga. Sekali lagi kami mohon maaf ketika selama kami bersamai putra putri Bapak Ibu semua, tentunya banyak hal yang tidak berkenan, banyak salah dan hilafnya dari kami dan juga mewakili Bapak Ibu guru karyawan. Mohon maaf, mohon diikhlaskan apa-apa yang kemudian itu menjadi hal yang masih mengganjal dalam hati Bapak Ibu semua. Semoga nanti ketika sudah ini anak-anak yang sudah keluar, begitu ya, meskipun mungkin beberapa mungkin masih ada yang punya adik di sini, begitu ya, itu sudah tidak ada lagi hal yang kemudian mengganjal. Ditakdirkan hari ini Bapak Ibu semua, mohon ridhonya, mohon keikhlasannya. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah ini menjadi kami juga Bapak Ibu guru sudah lega, begitu ya, mungkin sudah plong, begitu ya, di hari ini. Terima kasih, dan anak-anakku semua tetap istiqomah ya, dimanapun kalian berada. Boleh kalian nanti masih
ketika harus silaturahim dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Kami terbuka setiap saat ketika kalian ingin bermain di sekolah, begitu ya. Mungkin mengenang kembali masa-masa kalian di sekolah dasar, silakan, gitu ya. Kami dengan senang hati. Bismillah, mungkin ini sebagai tanda secara simbolis kami menyerahkan kembali putra putri Bapak Ibu, begitu ya. Untuk kami kembalikan kembali sepenuhnya pendidikan putra putri Bapak Ibu semua kepada Bapak Ibu semua. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kembali Ananda ini ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk mewakili wali murid kelas 6 SDIT Salman Al-Farisi 2. Satu hal yang paling mendasar yang ingin kami sampaikan sebagai wali murid kelas 6 yaitu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak-anak kami. Kami tidak akan bisa membalas semua jasa Bapak Ibu guru. Hanya doa yang tulus, yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati kami. Semoga Bapak Ibu guru selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila anak-anak kami ataupun kami selaku wali murid banyak melakukan kesalahan, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, bukan itu maaf. Terakhir, kami mendoakan semoga sekolah SDIT Salman Al-Farisi 2 selalu semakin sukses dan dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha serta berprestasi, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penyerahan kenang-kenangan dari siswa ke sekolah yang akan diwakili oleh 4 siswa. Saya panggilkan yang pertama Ananda Irsyad, kemudian Ananda Rasya, Ananda Ais, dan Ananda Raisa. Kepada
Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan acara berikutnya yaitu penampilan siswa. Yang pertama adalah pidato dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Jawa, yang nantinya akan dilanjutkan dengan kesan dan pesan perwakilan kelas 6 dan adik kelas. Sesi pertama akan kita saksikan pidato dua bahasa. Bahasa Arab akan disampaikan oleh Ananda Falah Adilegawa Ali Abdul Muni, dan pidato bahasa Jawa akan disampaikan oleh Ananda Hanin Nur Andini Mufidah. Kepada yang bertugas, Hadratu Mudirati Madrasati Salman Al-Farisi Al-Ibtidaiyati Al-Islamiyati Al-Mutakamilati Al-Thaniyati di Yogyakarta, Al-Mukarramun A'da'u Hayati Tadris wa Hayati Al-Idariyati wal Mu'awinun, Abai wa Ummahati min awliyai umuri at-tullabi wa talibat, wa ikhwani wa akhwati at-tullabi wa talibat, wa sadirul hafril karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli wa qabla kulli syai'an ashkurallaha subhanahu ala ni'amihi as-sabiqah wallati tamakkanna ma'aha minal huduri ma'an fi haflil wada'i hadha wa nahnu bisihhatin wa afiyatin. Aqifu baina aydikumul yawma naiban an ikhwani wa akhwati at-tullabi wat talibat kay ulqiya kalimatan qasiratan tu'abbiru an masyairina wa tatullu'atina ba'da an qat'ana ma'an masyirata sittati aqwamin fi talabil ilmi wal qiyam al-islamiyati ma'an. Al-hudurul karim, alfani wa mi'atun wa tis'una yawman qadaituha wa ikhwani wa akhwati at-tullab baina judrani masjidi wa fusuli madrasatina qadainaha baina mala'ibiha wa ma'amiliha qadainaha aidan ma'an fi rahalatin tufna biha Yogyakarta wa ma hawlaha sittata a'wamin la tansa khabirna fiha al-hulwa wal murra as-sahla was-sa'ba al-hazna was-sa'adata ma'an khabirna fiha kufit 19 aidan wa ma adraka ma kufit 19 alfani minal ayyam yazid tahadana fiha mudarrisu wal mudarrisatu al-madrasati bit tarbiyati wat tansyiati ka ahsani ma yaqul fi hududi juhdimul basyari alladzi kutiba alaihi adamul kamal fajazahumullahu ka ahsanal jazai anna jami'a wal afwa minhum ala ayyi taqsirin aw tajawuzin minna jami'a. Lahadatul wadai haqqan gharibah bidakhilina masyair la tuhsa lakinnaha taqsa ala ta'bir la ajidu fi tilkal lahadati afdala min raja'i lana jami'a. Bimustaqbalin musyrikin fi marahili hayatina lahiqah wa minal amali alla tataqatta'a binas subul wa anna dhalla ala tawasulina mahma taghayyaratil ayyam. Wa akhiran arju minkum jami'an al-afwa 'alal khata'i wa nisyani min janibi rajian al-maula 'azza wa jalla an yatajawaza an khatayana wa an yusaddida 'alal khairi khutana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingkang kinurmatan Ibu Desi Setawati SPDSI, Kepala SDIT Salman Al-Faris Kaleh, Bapak Ibu Guru, hadirin ugi rencang-rencang ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, puji syukur kita kunjaaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi rahmatipun dumateng kita sedaya sehingga saged kakempal wonten papan menika kanthi setunggal alfiat mboten manggi setunggal alaman menapa. Salawat lan salam mugi tansah kaparingaken dumateng sedherek kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten wekdal punika kula sarencang ngaturaken matur nuwun sakatah-katahipun dumateng Bapak Ibu guru sedaya ingkang sampun bimbing kawula sarencang wonten Salman Al-Faris kalih. Kula sarencang mugi ngaturaken matur nuwun dumateng tiyang sepuh kawula kekalih, ugi dumateng sederek-sederek kula sedaya ingkang sampun maringi dukungan lahir terus batos. Kula sarencang ugi nyuwun pangapunten saageng-agengipun dumateng Bapak Ibu guru awit sedaya kalepatan saklaminipun wonten Salman Al-Faris kalih. Wonten ing wekdal punika kula sarencang ugi nyuwun doa pangestu dumateng Bapak Ibu guru yang sepuh lan sederek kula sedaya. Mugi-mugi kula sarencang samangke saged nerasaken sekolah kanthi lancar lan saged dados putra-putri ingkang migunani kagem keluarga, agami, masyarakat, nusa lan bangsa. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ngijabahi ingkang dados pangajab kula panjenengan sedaya. Amin. Makaten ingkang saged kula aturaken menawi kathah kalepatanipun kula nyuwun ageng samudra pangasami. Atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Sesi kedua yaitu kesan dan pesan perwakilan dari kelas 6 dan perwakilan adik kelas. Untuk sesi kedua ini dari kelas 6 akan disampaikan oleh Ananda Nawaf Zafir Fatan, dan dari kelas 5 akan disampaikan oleh Ananda Hanidia Zita Fiandra. Kepadanya kami persilakan naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili Ketua JSIT Yogyakarta, Ketua Yayasan Salman Al-Farisi, Ibu Kepala Sekolah Ibu Desi Setiawati SPDSI. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah serta karyawan SDIT Salman Al-Farisi II. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 SDIT Salman Al-Farisi II, dan tak lupa pula kakak-kakak kelas 6 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pelepasan siswa kelas 6. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba yang diberi syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh luar biasa saya bisa berdiri di sini pada acara pelepasan siswa kelas 6. Izinkan saya mewakili adik-adik kelas dan teman-teman untuk menyampaikan sebaik kata kenangan pada kakak kelas 6 yang kami sayangi. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kakak kelas kami. Kita telah melalui perjalanan panjang bersama, belajar, dan tumbuh menjadi satu keluarga di sekolah kita tercinta SDIT Salman Al-Farisi II. Kakak adalah sosok panutan dan teladan bagi kami sejak hari pertama kami memasuki sekolah ini. Kami belajar banyak hal berharga dari kakak-kakak.
Kakak-kakak adalah sosok inspiratif yang mengajarkan kepada kami bagaimana cara berani bermimpi dan meraih apa yang kita inginkan. Selama ini banyak hal yang telah kita lakukan bersama. Market Day, outbound, kelas meeting, dan acara sekolah lainnya. Kakak adalah saudari yang memberikan perhatian kepada kami. Kakak selalu bersedia mendengarkan keluh kesah kami, memberi nasihat bijak, dan menghibur kami dengan tawa dan canda. Kakak juga mengajarkan kepada kami bagaimana cara memimpin adik-adik kelas dalam berbagai kegiatan sekolah. Dengan kehadiran kakak sekalian, sekolah ini menjadi tempat yang menyenangkan dan penuh semangat. Hari ini tiba saat kita harus berpisah. Kami sangat bangga melihat kakak-kakak semua tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama, kami juga merasa kehilangan. Karena tidak bisa melihat wajah-wajah yang akrab di sekitar kami setiap hari. Namun, perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Kami percaya bahwa ikatan yang telah kita bangun selama ini akan terus terjalin, meskipun kita berada di jenjang yang berbeda. Semoga perjalanan kakak selanjutnya akan dipenuhi dengan kesuksesan. Jangan lupakan pesan Bapak Ibu Guru. Jangan lupa selalu menjaga nama alma mater kita tercinta, SDIT Salman Al-Farisi II. Semoga perjalanan kakak-kakak semuanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak, Ibu Guru yang telah mendidik kita. Mereka mendidik kita sehingga kita menjadi insan yang luar biasa. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada guru-guru kita. Saya akhiri dengan pantun. Awan cerah langit biru, menjadi jingga ketika senja. Selamat jalan kakak kelasku. Semoga kita sukses bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku adalah pahlawan sejati yang mengajar tulus dengan hati. Walau kadang suasana tak secerah sinar mentari, kedatanganku ke sekolah selalu dinanti. Guruku adalah sebaik-baiknya pahlawan. Doakan engkau agar selalu bersama dengan kebaikan. Semoga engkau selalu sehat dalam keselamatan. Semoga engkau selalu bahagia dalam sabar dan ketulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan Dinas Pendidikan Kapanewon Ngemplak, yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Salman Al-Farisi II, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDIT Salman Al-Farisi II, yang kami hormati Bapak Ibu dan tamu undangan, serta teman-teman dan adik-adik kelas yang saya sayangi dan banggakan. Pertama-tama di atas segalanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan,
sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini yang insya Allah penuh berkah dalam rangka pelepasan dan wisuda tahfiz siswa-siswi kelas 6 angkatan 12 tahun 2023. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Nawab Zafir Fatan, mewakili teman-teman kelas 6 yang sebentar lagi akan berpindah ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Saat ini ada rasa bahagia, bangga, dan ada pula rasa haru bercampur sedih. Rasa bangga dan bahagia disebabkan karena kami semua siswa-siswi kelas 6 atas izin Allah dan bimbingan Bapak Ibu Guru telah berhasil menyelesaikan pendidikan SDIT Salman Al-Farisi II ini dengan lancar. Tetapi di sela-sela kebahagiaan yang kami rasakan menyelinap rasa sedih bercampur haru, karena sebentar lagi harus berpisah dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang selama ini telah membimbing kami dengan doa, semangat, cinta, dan kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang telah membantu kami selama kami menempuh pendidikan di SDIT Salman Al-Farisi II ini. Ungkapan terima kasih kami yang pertama kami sampaikan kepada kedua orang tua kami yang telah merawat kami dan menyekolahkan kami di SDIT Salman Al-Farisi II. Semoga Allah senantiasa menyayangi kedua orang tua kami dan mengampuni dosa-dosanya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus Yayasan Salman Al-Farisi yang telah memfasilitasi kami selama kami menempuh pendidikan di SDIT Salman Al-Farisi II ini. Kami juga mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Ustaz-Ustazah, karyawan-karyawati yang selama ini telah membantu kami, mendidik kami, membimbing kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan pendidikan di SDIT Salman Al-Farisi II ini dengan lancar. Semoga kebaikan yang Bapak Ibu berikan menjadi pemberat amal kebaikan di hadapan Allah dan terus mengalir pahalanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang baik, belajar di SD ini selama 6 tahun mengajarkan kita betapa besarnya jasa guru-guru kita. Jika kita ingat lagi di awal masuk SD, kita masih pemalu, lugu, dan belum tahu banyak hal. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu Guru, Ustaz-Ustazah dengan kesabarannya, ketelatenannya, ketulusannya hadir mengajarkan banyak hal. Mengajarkan huruf demi huruf, mengenalkan kami bacaan Al-Quran sehingga kami bisa membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Sungguh tidak berlebihan jika kami sebut Bapak Ibu Guru sebagai pahlawan sejati. Bapak Ibu Guru yang kami muliakan, dari lubuk hati kami yang terdalam, kami meminta maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan. Tanpa kami sadari, kami kadang nakal, kadang bandel, susah diatur, dan membuat Bapak Ibu repot. Semoga Bapak Ibu Guru berkenan memaafkan kesalahan kami dan meridai ilmu yang ajarkan kepada kami. Kami juga meminta doa restu agar diberikan kelancaran di jenjang pendidikan yang selanjutnya, sehingga mendapat ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kami menjadi orang yang sukses dunia akhirat, solih-solihah, dan dapat membanggakan kedua orang tua serta Bapak Ibu Guru, juga membawa banyak manfaat bagi agama Islam yang mulia, bangsa, dan negara.
Untuk adik-adik kelas, terima kasih telah mendukung dan mendoakan kami. Kami berpesan, ikutilah nasihat dan ajaran dari Bapak Ibu guru, serta berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kami kakak-kakakmu berdoa agar segala cita-citamu tercapai. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan selama belajar dan bermain bersama. Untuk teman-teman kelas 6, marilah kita rajin belajar. Marilah kita teruskan kebaikan yang ditanamkan Bapak Ibu guru dimanapun kita berada. Dan jangan lupa jaga nama baik alma mater SDIT Salman Al-Farisi II. Meskipun kita melanjutkan ke sekolah yang berbeda-beda, marilah kita tetap jaga tali silaturahim di antara kita. Seduluran sak lawase. Semoga kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat, tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang solih-solihah, selalu bersama Al-Quran, dan dicintai Allah sampai akhir hayat kita. Kitalah pemimpin umat ini. Bersama kita, insya Allah Islam berjaya. Allahu Akbar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya tutup dengan anak sehat macam tekwan. Campur tahu, pingin tahu lagi. Selamat berpisah kawan, suatu saat kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.